Bentar. Dan juga di sini ada rekan-rekan saya, mungkin yang sudah bergabung, Pak Mumu dan Ibu Maistiroh Tianingrum, nanti bisa menambahkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya terlihat? Dan saya terlihat? Terlihat Bu, terlihat. Terlihat. Ya, tentu tadi Ibu Bapak sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Kabid Tenaga Kerjaan Kabupaten Pandeglang yang sudah memberikan informasi yang sangat akurat ya tentang pembukaan dan pendaftaran seleksi Laka tahun 2021 ini. Dan adapun yang pernah saya rasakan pada tahun 2019 tentang izin Bu, itunya ada anaknya tolong dimatiin itunya. Maaf Bu, tolong itu yang mute-nya masih berbunyi, tolong dong matiin dulu dong. Yang mute-nya berbunyi, matiin dulu dong. Anak-anak itu mengganggu. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu dan bapak-bapak hebat yang sudah memut jika saya berbicara. Jadi kiat-kiat lulus tes seleksi PPK atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang saya ada beberapa komponen atau beberapa hal. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu PPK. PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu Bu Risna, mohon untuk diam. berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Itu bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, tentu syarat-syaratnya tadi yang sudah dikemukakan oleh Bapak Kabid ya. Kita yang akan ikut seleksi PPK ini harus mempersiapkannya dari sekarang. Karena tadi ya tanggalnya sudah diberitahukan oleh Bapak Kabid Ketenagakerjaan Kabupaten Pandeglang. Dan PPK ini ketika Izin Bu, yang Bu Risma tolong di-mute. Tanggal berapa? maka Ibu Haji Padilla, mohon di-mute. Maaf Bu, akan mendapatkan kesejahteraan dan juga jadi apa namanya ASN yang di fungsional, administratif atau struktural. Jadi hampir sama dengan PNS Bu, cuma bedanya tidak ada uang pensiun. Mungkin itu. Terus adapun kiat-kiat lulus tes seleksi P3K saya, yang pertama tentu berdoa ya Bu ya, Pak ya. Karena kita mungkin kalau saya muslim, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua adalah ketentuan Allah ya. Makanya kita berdoa sebanyak mungkin karena ud'uni astajib lakum, firman Allah yang artinya berdoalah padaku niscaya akan dikabulkan doamu. Dan juga luruskan niat kita bahwa kita, kalau saya waktu itu niatnya ingin mencari ridha Allah, kebaikan dunia akhirat, sebagai guru P3K ingin mengabdikan diri dan mudah-mudahan menjadi ladang pahala saya ketika hidup ataupun ketika nanti sudah
tiada gitu. Jadi luruskan niat kita karena niat itu adalah ukuran baik dan buruknya perbuatan. Innamal a'malu binniyat gitu ya Pak ya, Bu ya. Dan juga yang keduanya yaitu mohon doa dari orang tua kita. Bagi orang tuanya yang masih ada, jadi mulai dari sekarang mohon doanya dari orang tua kita. Karena ridho Allah fi ridhoul walidain. Artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Maka insya Allah niat kita, doa kita, keinginan kita, Allah pasti kabulkan. Karena doa orang tua itu mustajab. Dan yang ketiganya yaitu mempelajari materi dan berlatih soal. Kalau waktu itu terus terang Bapak dan Ibu hebat semuanya, saya tidak tahu Bu soal dan pertanyaan-pertanyaan apa yang saya hadapi waktu itu. Karena 2 hari sebelum tes, ya Bu ya, kartu pesertanya datang, langsung saya tes. Jadi tidak tahu apa-apa kompetensi yang dihadapi gitu, atau yang ditanyakan. Namun saya waktu itu banyak berlatih soal CPNS, Bu. Saya pikir mungkin tidak jauh lah dari soal-soal CPNS gitu. Jadi saya berlatih, mempelajari materi-materi. Namun sekarang kan alhamdulillah banyak sekali link-link atau informasi-informasi yang ada baik itu di Google atau di YouTube ya, tinggal dicari saja materi-materinya dan tinggal dilatih oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga pas pada waktunya semoga Allah mudahkan dan Ibu Bapak bisa lulus semuanya, Bu. Pak, amin ya rabbal alamin. Dan yang keempatnya yaitu mencari informasi yang bermanfaat, selalu update informasi. Jadi kita harus pandai-pandai mencari informasi yang bermanfaat bagi diri kita dan juga selalu update informasi. Artinya informasi itu kita cari dari teman atau dari Kormin atau dari Kemendikbud atau dari Diknas yang berkaitan dengan pendaftaran dan seperti salah satunya ini dengan kiat-kiat lulus tes seleksi P3K. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kita dan juga kita tidak ketinggalan. Kalau orang lain yang sudah begini ya kita harus sudah bisa gitu. Sebagai motivator kita. Dan yang kelimanya yaitu bersikap tenang. Karena Bu dalam menghadapi tes seleksi P3K ini kita menghadapi soal 100 lebih soal Bu. Terus juga ada wawancara juga. Jadi usahakan kita tenang, jangan stres, ya Bu ya. Dan cari kata kunci dari soal-soal tersebut supaya mempermudah atau kerjakan yang mudah dulu. Maka insya Allah semuanya dapat kita lewati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu ya Bu dan Pak. Itu kiat-kiat lulus tes seleksi P3K yang sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Allah ridho. Alhamdulillah saya sekarang sudah mendapatkan SK P3K dan sudah menikmati kesejahteraannya. Ya Bu dan Pak, mudah-mudahan Ibu Bapak juga semuanya insya Allah mudahkan sehingga mendapatkan menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan lewatkan kesempatan yang ada, terus semangat, tetap terapkan protokol kesehatan, dan juga terus update informasi. Semoga keinginan Bapak dan Ibu terlaksana dan kita dapat menjadi ASN P3K yang diharapkan oleh pemerintah
yaitu menjadi guru profesional yang dapat menerapkan tujuan pendidikan